Ya, di video kali ini kita akan mendengarkan arahan dari BKN terkait rencana penyerahan SK Bapak Ibu yang khususnya daerah yang sudah mencapai pertek 100% ataupun usulan 100%. Kita berharap nanti TMT di 1 Maret meskipun penyerahan SK-nya diperkirakan di April 2025 dan SPMT-nya juga April 2025. Mari kita simak informasinya. Ya, di video yang ini kami sudah menjelaskan progres terbaru NIP 3K 2024 yang per tanggal 19 dan 20 Maret 2025, dan hari ini kita akan mengupdate menambah informasi terbaru untuk per 21 Maret 2025, di mana bagi yang sudah 100% ini pastinya akan ditargetkan menyerahkan SK pasca Lebaran, kemudian juga per bulan April 2025. Nah, kita dapatkan informasi terbaru di sini untuk Kanrek yang sudah mengupdate kembali per 21 Maret ya. Ini yaitu Kanrek 1 Yogyakarta. Sebelum nanti kita dengarkan penjelasan dari BKN ya berkaitan dengan teknis penyerahan SK-nya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa daerah-daerah khususnya Kanrek 1 Yogyakarta dan Jawa Tengah ini yang sudah mencapai persentase 100% ini adalah Batang ya. Karena memang sedikit ya di sini. Sedangkan untuk DIY sendiri sudah 72%, kemudian Sleman 29, kemudian 92 ini di kota Yogyakarta, kemudian Provinsi Jawa Tengah sendiri 54, kemudian Banjarnegara 3%, kemudian 7%, 70 ini di Blora, kemudian 5% di Brebes, 28 di Cilacap, kemudian 83 di Grobogan ya, kemudian 55 ada di Kebumen, kemudian yang 100 adalah di Klaten karena ini memang tidak banyak. Kemudian lagi yang 100% ini di Kudus, walaupun memang ini tidak banyak juga. Kemudian 21% di Magelang, 29%, 79 ya, ini di Pekalongan, 55 di Pemalang maksud kami, 100% di Purworejo, kemudian 100% di Rembang, 97% di Sragen, kemudian 83% di Tegal, 12% di Temanggung, 37% di Wonogiri, 68 di Wonosobo, kemudian 95 di Magelang, 57 di Pekalongan, kemudian Salatiga 100%, 87 di Semarang, kemudian 5% di Surakarta dan Tegal 25%. Ya, ini untuk cek secara mola ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bagi Bapak Ibu yang sudah 100% dalam perteknya ini, dalam proses progresnya ini, ada yang usulnya yang 100% ya, ada yang progresnya, kalau ini usul ya, usul yang sudah 100%, kemudian yang selesai perteknya 100%, ini diperkirakan memang bulan April bakal menerima SK. Dengan TMT seharusnya ini karena memang usulan sudah masuk sejak Februari, ini adalah TMT 1 Maret. Dan kita berharap SPMT-nya adalah 1 April karena kemungkinan untuk SPMT 1 Maret itu cukup berat. Nah, ini kita sudah paparkan bagi rekan-rekan nanti yang belum menonton video ini, silakan nanti kita akan sematkan linknya di kolom deskripsi ataupun di akhir video. Ini untuk Kanrek 3, kemudian ini adalah Kanrek 8, Kanrek 7 ya. Nah, ini kan ada 100% ini usul masuk. Ini diperkirakan semua untuk dapat diserahkan pada April ya. Ya, ini untuk usul masuk. Meskipun mungkin perteknya belum keluar, ini bisa TMT-nya per Maret. Kemudian juga ini adalah untuk Kota Pangkal Pinang, kemudian Bengkulu, Jambi ini sudah 100% semua. Kemudian Kanrek 8 juga demikian. Nah, ini untuk Palangkaraya sudah 100% ya. Nah, dengan semua formasi yang sudah kita jelaskan di sini. Kemudian juga untuk Kanrek 10, Kanrek 12, nah ini Kanrek 10 ya, Provinsi Bali, yang juga sudah 100% usul masuknya. Ini kita harap semua dapat diserahkan di April 2025. Bapak Ibu, berkenaan dengan penjelasan BKN pada rapat percepatan kemarin, ini kita coba dengarkan bagaimana skema bagi Pemda agar dapat diserahkan April ya, setidaknya dengan TMT Maret. Ini kita dengarkan penjelasan dari BKN. Selamat mendengarkan. Saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu dari semua instansi yang sudah memproses ya pengajuan NIP untuk CPNS dari formasi sampai dengan tadi pagi. Ada beberapa penambahan yang sudah selesai masa sanggahnya menjadi 179.000
yang lolos seleksi dari pusat 91.079 orang, yang mengusulkan NIP-nya, instansinya, baru 2.914 atau baru sekitar 3%. Kemudian untuk CPNS yang daerah ada 87.946 dan sudah mengusulkan 28.000 atau kurang lebih ini 30%. Ini terima kasih, daerah sudah 30% mengusulkan pengajuan NIP untuk CPNS. Kalau di total dari 179.000 ini yang mengajukan baru 31.000 atau sekitar 17%. Nah, ini perlu percepatan karena waktu kita tinggal 2 bulan. Untuk P3K, ini yang pusat ada 204.000 dan sudah 51.000 yang mengajukan usulan NIP. Ini alhamdulillah sudah 25%. Yang daerah ini sudah 58%. Dari 473.000 yang mengajukan usulan sudah 575.000. Totalnya dari 677 formasi yang penuh waktu sudah diajukan NIP-nya 326. Kemudian langkah-langkah teknis yang harus segera kita lakukan. Pertama, kami sudah menerbitkan surat tanggal 18 Maret kemarin agar semua nomor induk yang sudah disiapkan oleh daerah segera dikirimkan atau permohonannya segera dikirimkan, dan yang sudah terbit perteknya sudah sampai ke instansi, tolong segera diterbitkan keputusan pengangkatannya. Karena bulan Juni itu adalah batas akhir untuk CPNS dan Oktober batas akhir untuk P3K. Jadi mulai 1 Maret silahkan, 1 Oktober untuk P3K silahkan, 1 April juga silahkan. Kemudian yang kedua, dalam surat kami ada 8 poin. Poin pertama, segera diproses SK-nya. Kemudian yang kedua, tolong usulan untuk NIP CPNS paling lambat 10 Mei. Ini paling lambat. Karena kami memerlukan waktu untuk memproses dan nanti berlakunya 1 bulan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau yang mengajukan nanti di bulan Mei, TMTSK-nya adalah 1 Juni. Kalau mengajukannya di bulan Maret, TMTSK-nya adalah 1 April. Jadi kami menerbitkan pertek tergantung dari usulan kepala instansi masing-masing. Kemudian apabila ada yang Bapak dan Ibu sudah mengajukan usulan penerbitan NIP di bulan Februari dan di Maret ini belum selesai, misalnya nanti ada belum selesai, kami masih punya ada waktu, Bapak dan Ibu menerbitkannya tetap tanggal 1 Maret. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini kita perlu berkomitmen dan melaksanakan secara sungguh-sungguh. Untuk CPNS, batas akhirnya adalah Juni, ini batas akhir. Untuk P3K, batas akhirnya adalah Oktober. Ini yang perlu percepatan dari kita, karena kalau melihat data, ada 211 instansi yang mengajukan permohonan penundaan. Ini yang perlu menjadi perhatian. 211 instansi ini untuk segera melakukan percepatan-percepatan. Ada 16 instansi belum melaksanakan CAT, 182 instansi mengajukan perpanjangan waktu untuk penerbitan NIP, CPNS, dan P3K, dan ada 13 instansi yang membatalkan kemudian menunda seleksi P3K untuk ikut di tahap kedua. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya segera melakukan penyesuaian agar batas akhir Juni untuk CPNS dan batas akhir Oktober untuk P3K bisa terpenuhi semuanya.